Assalamualaikum teman-teman. Kali ini di Setengah Sayap kedatangan narasumber yaitu Bang Aris. Jadi Bang Aris ini dia dari Republik Mistik yang isinya tuh horor ya Bang ya ceritanya ya. Nanti kalian bisa kepo-kepoin atau ada yang mau cerita juga di channelnya Republik Mistik boleh hubungin ke mana? Ke Instagram gue bisa, ke Instagram Republik Mistik bisa. Oke. Instagramnya @arismardani_. Oke, untuk Republik Mistik? Republik Mistik @Republik Mistik aja. Oke, nanti akan gue cantumin di deskripsi. Nah, karena ini adalah podcast Setengah Sayap, kita bahasnya putar arah nih. Nggak horor lagi, tapi cinta-cintaan. Oke, Riz, tanpa basa-basi, pernah sakit hati nggak? Pernah sakit hati yang bener-bener muncak. Di tahun 2010. Gimana tuh? Jadi ini yang gue alamin bucin ya kalau orang sekarang ya Kak, bucin, Iya. budak cinta gitu. Di tahun 2010 gue suka sama wanita yang menurut gue istimewa ya kan. Gue suka perjalanan awalnya perkenalan lewat Facebook ya. Facebook, akhirnya gue bisa ngobrol bareng sama teman-temannya, nongkrong bareng, temennya dia sama temen gue klop. Akhirnya gue gabung sampai gue jalan-jalan lah, ke Jogja, kemana-mana, gue jalan-jalan. Habis gue jalan-jalan itu, jadi ini bisa dibilang saling cinta lokasi nih, saling cinta lokasi. Temennya dia jadian sama temen gue, namanya Fajri, ya kan? Nih gue sebutin langsung ya namanya nih, Wiwi. Jadi kalau dia nonton, dia pasti tahu cerita ini real. Siapa? Yui? Wiwi, Oh, nama Wiwi. ceweknya Wiwi. Wiwi ada di cara. Si Wiwi ini, dalam sekarang gue masih berteman di Instagram. Dia pasti nonton nih, mudah-mudahan dia nonton. Wiwi suka nih sama temen gue, namanya Fajri, jadian. Nah terus si Wiwi sama Wiwit beda ya. Wiwit suka sama teman gue namanya Reza. Pada suka. Nah mungkin nih namanya cewek ya, namanya cewek. Dia kan pasti curcol kalau lagi nginep bareng ya kan di kamar. Jadi terus tuh sampai dia nulis di temboknya tuh, Wiwi udah jadian sama Fajri, gitu kan. Reza udah jadian sama Wiwit. Gue, gitu kan, tanya gue, gitu kan. Nah terus si Wiwi ini nyampein lah ke gue. Pas ketemu gue, enggak sama si yang gue incer ini nih. Le, kan gue dipanggilin di tongkrongan Tale ya. Le, apa? Semalam si, gue sebutin namanya ya. Semalam si Ella curhat ke gue, kata dia. Curhat apaan gue sama lo? Dia tuh nyimpen rasa bego sama lo. Sama dong, gue bilang gitu kan. Wah, sama dong, gue juga. Gue bilang gitu ya. Ini kan lu bukan ngungkapin, dia bilang gitu kan. Gue gak enak. Gue masih takut saat itu ya. Gue ngerti yang namanya tembak menembak, ya kan. Gue ngerti. Terus gue bilang gini sama temennya, si Sikil aja, Reja namanya Sikil nih. Si Sikil aja berani nembak WT. Masa lu takut? Gue belum berani. Ntar dah. Terus kata si teman gue, ntar nih pas 6 Mei nih, pas dia ulang tahun, lu bawain kue, kita ada patungan dah sama teman-teman. Tapi lu nembak ya. Dia ngomong gitu. Wah, gue bilang gini, wah, lu kayaknya ngancemnya parah banget nih. Gue bilang gitu ya. Akhirnya, ya lu main ke rumah gue dah. Dia sampai nulis dulu Le. Dia curhat tuh panjang lebar semalam sama gue pas ingat di rumah gue. Dia sampai nulis di tembok. Pas gue datang ke rumah si Wiwi nih, gue lihat emang ada tulisannya tuh di tembok kamarnya. Wiwi udah jadian sama Fajri gitu kan. Gue tanda tanya tuh. Terus gue bilang sama si Wiwi, tapi lu temenin ya? Iya gue temenin, tapi lu nembak ya gini-gini. Gue yang beliin dah, lu gak usah ngeluarin duit, kata Wiwi gitu kan. Support. Iya, dia ngedukung banget nih. Udah biar kita jadian semua gini, kasihin bego lu katanya, lu gak jelas sama dia, gue udah pada jelas, kata dia gitu kan ya. Ya udah, akhirnya tanggal 6 Maret gue datang nih sama Wiwi, gue beli kuenya bareng sama Wiwi. Jadi gue berdua nih sama Wiwi. Akhirnya yang lain pada nggak bisa. Akhirnya gue sama Wiwi doang nih. Kata Wiwi, lah yang lain pada nggak bisa Le, yaudah lu mau gue aja. Tapi lu yang bawa motor ya.
gue malas bawa motor. Ya udah gue belilah ke Depok di kue set. Udah malam nih abis jam 8 lah gue nongkrong sama Wiwi dulu. Terus gue bilang, gue sampai ngomong sama Wiwi, gue ngomongnya gimana ya, gue masih bodoh. Masalah percintaan tuh gue masih takut banget ya. Wih, ntar gue ngomongnya gimana? Ya lu kayak anak kecil aja, bilang aja lah lu mau nggak jadi cewek gue, dia ngomong gitu ya. Ya lu enak meragain, gue bilang gitu kan. Gue bilang gitu kan. Udah tuh lu tinggal bilang gitu aja. Kayak mudah-mudahan sih dia pasti terima le, dia ngomong gitu kan. Pokoknya Wiwi support banget dah. Ya udah gue bawa nih keluar dah tuh gue. Nyampe lah tuh gue ke rumahnya si Ella ini kan. Langsung tuh langsung surprise, wih selamat ulang tahun. Nah, terus dia keluar tuh, keluar nyokapnya keluar. Nah terus Wiwi, terus dia malu-malu nih si Ella. Terus si Wiwi ngomong gini, udah lah lama banget lu gitu. Udah lah kelamaan lu gini-gini. Tadinya lu mau nembak kan, lu terlalu ini Wi, gue bilang vulgar banget sama lu, gue bilang gitu kan. Udah lu nembak aja lah. Taunya suka sama lu, gila lu. Jadi temen gue yang terlalu menggebu-gebu, bukan gue aja kan. Wah, ini Taunya suka nih sama lu, gitu ya. Terus si Ella ini kemayu gimana sih, gimana sih kan, sumringah ya kan, cewek kan. Ya, gue sih paham cewek itu nggak mau dia nembak gitu kan ya. Gue merasa nyadar diri, gue laki nih jantan gitu kan ya. Udah akhirnya gue bilang, lah gue boleh nggak jadi cowok lo? Iya. Dia mau ngomong gitu tuh merinding tuh, ada kayak ngeliat setan. Wah pokoknya gue keringet dah. Hororan mana jadinya? Hororan ini, di ngeliat hantu gitu kan. Gue bilang, gue boleh nggak jadi cowok lo? Terus Ella langsung, iya emang inilah yang gue tunggu-tunggu dari lu. Terus kata itu, ya kan? Gue juga apa? Iya emang inilah yang gue tunggu-tunggu. Udah lama banget kita udah kesana kemari main. Wiwi jadian, Sikil jadian sama Wite. Gue sama siapa gini. Ya udah gini. Udah akhirnya gue udah jadian nih sama dia. Gue berjalan, gue jadian sama dia. Akhirnya gue jalan-jalan ke Jogja. Gue ke Puncak. Jalan itu gue berempat, laki 4, cewek 4. Gue sampai nyewa mobil, ngumpulin dana. Dan di saat itu posisi gawean gue emang lagi asik ya, maksudnya lagi enak-enaknya ya. Udah gue jalan tuh ke Puncak, gue jalan-jalan. Nah ini yang bikin gue sakit hatinya tuh udah hilang rasa istimewa gue nih sama dia nih. Nah tiba-tiba dia ngomong gini sama gue, yang apa kayaknya hubungan kita udahin aja deh lah. Kenapa? Gue bilang konflik gak ada, ya kan? Masalah apa nggak ada, ya kan? Tiba-tiba jeger. Iya, gue bingung. Nah, emang apa? Enggak, aku soalnya disuruh sama ayah aku, disuruh ke Jambi tinggal sama tante. Gue bingung ya, gue mikir, bokis banget lu. Iya, di Jambi ngapain lu? Hidup lu di sini, ya kan? Lu kerja di sini, ya kan? Nah, benar nih. Ya, wah di situ hati gue langsung menggebu, dan yang menjadi song paling spesial saat itu Wali. Gue lagunya Wali yang judulnya apa ya, yang aku masih sayang apa ya, yang Wali, pokoknya Wali dah. Gue main warnet tuh gue sakit hati, gue dengerin selalu tuh lagu itu. Gue cerita ke temen gue, bilang sama Wiwi, gue ngepoin sama Wiwi kan. Gue bilang, wih masa dia ngutarin kayak gitu gini, bener apa enggak sih? Gue bilang gitu ya, gila apa kali ya, gue kagak punya masalah, gue bilang gitu kan. Wah pokoknya saat itu gue bucin parah dah. Gue nggak, maksudnya udah sakit hati nih, ya gue nggak bisa ngontrol yang lain. Udah pokoknya cinta aja, udah gitu kan ya. Pokoknya dicinta aja dah. Gue kepoin lagi ke Wite, gue bilang, Wite dia curhat nggak sama lu, masa dia mau ke Jambi, Wite? Gue bilang gitu ya. Enggak lah gini, masa kapan dia ngomong kayak gitu? Kemarin ketemu gue pas malam Sabtu, dia nyamperin gue. Dia tiba-tiba ke rumah gue bilang kayak gitu. Kenapa ya? Apa dia suka sama cowok? Dia curhat gak sih sama lu? Gue bilang gitu kan. Dia deket sama cowok sama siapa? Enggak sih Le. Dia ngomong gitu kan. Enggak sih gitu. Emang dia saat itu dia gak main sama yang namanya Wiwi. Komplotan gue dah tuh. Wita ini cerita, dia ngomong gini, emang sih Le, dia udah beberapa minggu ini dia nggak main sama kita. Dia main sama teman SMA-nya dulu. Gue langsung berpikiran udah nggak beres nih. Wah jangan-jangan kompor nih. Nah di saat itu kan
gue emang belum lama tuh gue nganggur. Perusahaan yang gue tempat kerja ini gulung tikar. Akhirnya gue nganggur tuh ya seminggu 2 minggu lah. Nah tiba-tiba dia jeger, dia langsung bilang kita udah putus aja gitu kan, udahan, bilang mau ke Jambi gitu. Nah, gue kalau mau nanya orang tuanya ya malu lah. Nah gue paling nanya informasi ke teman iya. Nah terus gue nanya lagi, gue bilang, dia nggak ngomong dikit sama siapa gue nih. Kagak ya, demi Allah dah. Wiwi nggak ngomong gitu ya. Coba nanti kalau ketemu gue tanya, gue tunggu jawaban dari lu ya. Coba dah lu tanya dah temen lu no. Gue nggak ngerti sama hatinya dia. Gue ngomong gitu ya. Ya masih sayang banget intinya. Saat itu gue masih sayang banget, parah, sayang parah. Wi, gue nggak bisa lupain dia. Gue ngomong gitu sama dia. Wi, gue nggak bisa lupain dia. Gue bilang gitu ya. Karena gue tahun 2010 itu bagi gue saat-saat peremajaan yang cukup ya. Lagi labil lah ya. Gue pemikiran gue kayak gitu. Wi, tolong sampai nama dia, Wi. Gue nggak bisa lupain dia. Gue nggak bisa hidup tanpa dia. Lebay, alay kalau kata anak sekarang ya. Alay bingit. Karena ketika lo inget lo merasa jijik ya. Padahal lo kayak gitu. Jijik, geli. Seru-seru nih, lanjut. Habis itu, nah akhirnya mungkin dia lama-lama dia keluar juga nih. Isi hati dia ke Wiwi. Nah dia bilang, Wiwi, gue dapat omongan dari si Mia, teman SMA-nya, namanya Mia nih, kalau nggak salah Mia apa Nia gitu ya, lupa gue. Katanya temennya ngomong gini, setan sih bagi gue tuh teman. Dia ngomong gini, ngapain lu pacarin orang pengangguran? Lu nggak bisa jalan-jalan, lu nggak bisa kemana-mana, ngapain lu, masih banyak cowok yang jelas kehidupannya gini. Nah, gue pikir kan, terus akhirnya Wiwi ceritain tuh kayak gitu, kali. Nah, gue bilang gini sama Wiwi, apa gue labrak ya temennya? Gue bilang gitu ya. Dulu masih ada bahasa labrak tuh ya. Masih. Apa gue labrak ya, Wi? Jangan malu bego, lu laki. Enggak masalah dia. Kompor itu, gue bilang gitu. Masa elah langsung jadi berubah 190 derajat, gue bilang gitu. Yang tadinya gue biasa aja, fine aja, gue bilang hubungan gue SMS-an masih biasa aja, telepon tiba-tiba dia langsung datang bilang dia mau ke Jambi, kan gak masuk akal, Wi. Gue gak percaya dia ke Jambi, Wi, gue bilang gitu kan. Terus akhirnya Wi ngomong gitu, jangan, udah biarin aja, dia ngomong gitu kan. Entah juga dia dapat karmanya. Nah akhirnya di situ temennya pun pada benci sama dia. Karena ngedukung gue, iya, kok lu lebih dengerin temen lu yang nggak jelas omongannya gitu kan. Akhirnya di saat itu dia dijauhin lah sama Wiwi, dan dia ngumpul sama teman-temannya. Saat itu sih, nah akhirnya gue balikin semua barang-barang yang dia kasih. Gue merasa udah nggak penting, iya kan? Akan gue tanya nih nanti. Terus gue balikin semuanya, gue balikin barang-barangnya, gue balikin. Nah ada lah segelintiran omongan. Katanya dia ada omongan dibilangnya waktu pacaran, teman SMA-nya ini kalau nggak salah ya, nyeritain apa nggak dia ngarang cerita apa gimana, katanya si Tole itu sebenarnya kalau pacaran sama Ella bukan Tole yang modalin Ella gini. Wah, di situ gue langsung gondok ya kan. Udahlah, nggak penting banget gue buat ngelanjutin mikirin hal-hal kayak gitu. Yang penting gue udah balikin semua barang-barang, udah. Gue mencoba untuk melupakan aja udah. Iya. Tapi untuk kalau masih DM-an di Instagram masih. Dia gimana, masih jomblo apa udah apa? Dia udah punya cowok. Masih suka ketemu. Aris gitu. Tapi karena kalau ketemu kita flashback lah, masa-masa kita jalan, ngobrol banget, ya kan, ngobrol berduaan, kayak gitu aja sih. Tapi sekarang posisi punya pacar nggak nih? Siapa ya? Lu? Ada. Kalau pacar lu lihat gimana nih? Nggak apa-apa. Dia juga pasti punya masa lalu. Oke. Pasti dia punya masa lalu kok, masing-masing. Oke nih, gua ada satu pertanyaan yang menurut gue unik nih. Dari sudut pandang lu sebagai laki-laki, kenapa sih laki-laki suka ngasih-ngasihin barang kalau udah putus, dibalik-balikin gitu? Kayaknya nih horor banget nih ceritanya, pertanyaannya nih. Gimana ya? Kenapa tuh? Ya menurut gua kalau ngeliat barangnya dia masih ada di rumah kita tuh, kayaknya masih ingat, masih cinta. Iya, kayaknya masih ada rasa-rasa gimana gitu. Kalau belum dibalikin, kayaknya belum serak gitu di hati. Gitu sih kalau menurut gua. Kayaknya kurang puas, kayaknya masih ada barang-barang di rumah gue tuh, pemberian dari mantan gitu ya. Enggak aja deh, gitu aja sih. Apa itu dijadiin alasan untuk lu modus biar ketemu lagi?
Enggak. Enggak juga. Enggak juga sih. Enggak juga ya. Enggak. Oke, enggak juga guys. Di hati sih kayaknya sedikit. Itu kan banyak banget kan pendapat yang kenapa sih kok dibalikin, padahal tuh kita ngasih tuh tulus. Ini dari sudut pandang cewek ya. Awalnya Iya. sih tulus. Iya, cuma ketika udah kayak gitu ya udah lupa lah dengan rasa tulus ya kan. Iya, seru banget. Oke, nih pertanyaan selanjutnya. Kedepannya tuh lu pengen hubungan yang kayak gimana sih sebenarnya, Riz? Hubungan Mm-mm. yang sama-sama dewasa, karena bagi gue mantan gue ini nggak dewasa banget. Mm-mm. Dia lebih mempercayai omongan orang lain Oke. yang nggak tahu isi dalam hubungannya kita sama gue sama dia. Mm-mm. Itu gue paling benci tuh. Mm-mm. Makanya gue sekarang, cewek gue yang sekarang, gue selalu ngertiin dia. Gue bilang jangan pernah dengerin omongan orang Mm-mm. tentang hubungan kita, karena setiap orang punya ceritanya masing-masing. Betul. Gue bilang gitu. Mm-mm. Jangan samain juga misalkan kayak, wah dia enak, dia bisa ketemu gini-gini, dia enak, suka dia beliin. Jangan pernah iri, Mm-mm. karena momen-momen spesial orang tuh pasti beda. Emang. Gue bilang gitu sama dia, sama cewek gue yang sekarang. Oke. Nah, ketika lu berada di posisi sakit hati gitu, sampai keluar air mata nggak? Galau. Nggak. Setiap nongkrong diceritain cewek mulu. Eh, Setiap nongkrong nih cewek. Ya dulu kan, ya mohon maaf nih. Ini dulu nih kalau Iya, cewek iya. gue nonton nih, ini mohon maaf. Ya, akhirnya kan karena yang sakit hati di tongkrongan tuh ada gue sama teman gue. Namanya si Kil nih. Akhirnya si Kil sakit hati juga nih sama itu, tapi dia nggak putus. Dan sekarang dia udah nikah. Alhamdulillah. Dia udah nikah, dia dong tuh yang sama nikah. Si Wiwi putus sama si Fajri. Fajri udah nikah sama ceweknya sekarang, Wiwi udah nikah sama cowoknya sekarang. Oke. Di saat gue galau, gue selalu nongkrong ngebahas dia mulu, cewek, nggak ada pembahasan lain. Dan teman yang saya tanya lagi ngomporin, udah mabok aja dah, biar ngapain. dulu nih, maaf nih, udah mabok aja biar woles gitu kan. Ya udah kayak gitu. Relate banget sama kehidupannya. Untung zaman dulu Merugikan itu. Iya, untung zaman dulu belum ada TikTok. Belum ada Belum. TikTok. Kalau nggak lu di TikTokin, "Hai, lihat cantik, kau apa kan temanku," gitu kan ada tuh di Ini TikTok. korban dari lu nih gitu. Iya. Anjir, gue gak kebayang. Aduh, kalau dipikir-pikir 2010 itu kocak. Oke deh. Bentar dulu. Udah berapa menit nih? Seru kan ngomongin kayak gini? 17 menit. Kocak. Oke, semoga kedepannya harapan-harapan yang lu mau itu bisa tercapai. Amin, sama amin. pacar lu yang sekarang. Amin. Yes, dan gue setuju sih, maksudnya kenapa orang lain berkomentar sedangkan dia tidak yang menjalani Nah, gitu kan. itu. Dan itu nggak terjadi di dalam masa-masa kita membangun komitmen dalam status pacaran ya. Benar. Itu terjadi juga ketika nanti di jenjang pernikahan Iyalah. gitu ya. Setiap orang punya cerita masing-masing, setiap orang punya kisah patah hatinya masing-masing. Bahagianya masing-masing. Iya, dan kita sebagai orang luar tuh sebenarnya memang tidak berhak Iya. kecuali orang itu memberi saran. Gitu. Itu betul. Iya. Saran masukan. Masukan, dan kitanya juga meminta saran gitu kan. Ini kadang Itu kan, baru. sorry nih gue potong. Kadang kan ya mohon maaf, ada teman yang ngasih saran, misalkan nih kayak cewek kita nih curhat nih, misalkan istri orang curhat nih. Iya. Takutnya nih orang yang di tempat curhat ini orang yang salah. Iya. Bukan ngasih saran positif, tapi malah udah tinggalin aja lah, udah langsung ngasih begitu kan. Benci banget gue malah orang kayak gitu. Dulu masih zaman ya, mungkin abang-abangan. Gue gede gue abang-abangan. Tapi sekarang lu udah posisi menjadi abang-abangan kan? Enggak. Oh enggak. Enggak. Gue benci karena gue benci sama nama abang-abangan. Enggak mau gue jadi abang-abangan. Oke. Oke deh, semoga harapan-harapan lu bisa tercapai. Sukses juga buat YouTube Republik Mistiknya. Amin, terima kasih, sukses juga buat kami. Amin. Terima kasih sudah main kesini lagi. Nanti kapan-kapan kita ngopinya di luar lain tempat ya. Oke, siap. Masih ada cerita bucin gue yang kedua. Nah, Masih ada. gila. Ini dia lelaki setengah sayap. Oke, dan buat teman-teman yang punya cerita setengah sayapnya juga seperti ini, kalian boleh ceritain dan atau hubungi gue aja di @setengahsayap_podcast. Oke, gue Milda. Aris. Jangan lupa dukung terus konten kreator lokal Republik Mistik, Setengah Sayap. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seru kan ya?